Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Hai Bakti, Prof. Ya, gimana Ya, Bakti? ya, ya, selamat pagi. Semoga sehat selalu, Prof. Ya. Selamat pagi, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, maaf mengganggu di hari libur nih, Prof. Karena saya tahu ini mungkin Prof ada kegiatan pagi-pagi saya ganggu. Iya, saya Tidak. baru gardening, berkebun di belakang. Oh, Jadi saya minta tunggu dulu deh kalau pagi-pagi saya dengan asisten nyuruh-nyuruh untuk baik. nata-nata, beberapa ada pisang yang harus ditanam, makanya tunggu deh sampai jam 8.30. Ada yang bisa dibantu Mas Bakti? Banyak, Prof. Ini saya kebetulan kan di Koran Sindu itu, Prof, saya sedikit prolog tentang konsep liputan kami. Setiap hari Senin itu kami menampilkan laporan di halaman utama, halaman saat itu laporan berbasis riset, Prof. Ya. Jadi ada. Nah, kebetulan temanya berganti-ganti, kadang tentang stunting, kadang tentang kesehatan, kadang tentang lingkungan, dan kebetulan kami minggu ini rencananya Senin besok itu tentang urban farming, baik dari sisi ketahanan pangan maupun lifestyle-nya, Prof, gitu. Ya. Nah, jadi saya akan bertanya sangat mendasar, maaf banget, Prof, ya, karena saya benar-benar juga tidak terlalu familiar dengan urban farming, sekalipun tahu istilahnya, ya. Iya. Nah, saya itu udah poin, Prof. Sebenarnya apa itu urban farming, Prof, kalau kita bicara konteks hari ini? Ya, urban farming itu kan dalam bahasa Inggris ya, istilah lalu jadi populer. Dalam bahasa Indonesianya ya pertanian perkotaan. Ya. Suatu aktivitas usaha tani, apakah dalam skala subsisten yang dimakan untuk sendiri gitu ya, ataupun bisa dalam skala ekonomi untuk agribisnis misalnya ya. Jadi tapi dilakukannya di landscape perkotaan, di area perkotaan. Nah, artinya pelakunya juga ya orang-orang kota, bukan berarti suatu usaha tani di lahan perkotaan lalu mendatangkan buruh tani dari perdesaan, tidak ya. Jadi pada umumnya di mana-mana yang namanya urban farming, masyarakat kota yang memiliki perhatian terhadap pertanian dan melakukannya di lahan yang ada di perkotaan itu sendiri, mulai dari pekarangan, dari kebun-kebun campuran atau mixed garden atau di landscape produktif lainnya atau di lahan-lahan yang terbengkelai. Kan kita suka lihat ya di bantaran sungai, di pinggiran rel kereta api atau lahan-lahan pengembang yang belum dipakai. Ketika dikembangkan untuk pertanian, kita bisa sebut sebagai urban farming. Bahkan kalau di pengalaman saya di negara-negara maju yang urban farmingnya lebih dulu berkembang seperti di Jepang atau di Amerika, yang saya lihat itu community garden, jadi taman lingkungan, di mana di sekitar komplek perumahan, di dalam suatu kawasan perumahan ada ruang publik sebagai taman, dan itu tamannya itu dipakai secara produktif untuk bercocok tanam gitu kan, sambil berkomunikasi antar tetangga, berkumpul di situ, nanam bareng, melihara bareng, atau memanen bareng gitu. Kalau di Jepang di belakang apartemen, di sekitar apartemen juga mungkin masing-masing punya petak-petak ya, karena di apartemen nggak ada halaman. Nah itu di taman komunitasnya atau kita sebut taman lingkungan ada obacang, ojicang, itu nenek kakek yang bercocok tanam ya di sekitar apartemen itu. Praktek itu ya disebut urban farming. Secara umum begitu. Apa saja yang produk urban farming ini, Prof? Ya, yang namanya juga urban farming kan boleh disebut juga urban agriculture ya. Jadi pada umumnya produk-produk yang memang diperlukan oleh masyarakat perkotaan, yang jelas tanaman, misalnya tanaman itu lebih banyak ke tanaman hortikultur ya. Tanaman hortikultur itu apakah sayur-sayuran, buah-buahan yang semusim, atau juga tanaman hias, itu nggak masalah. Pengalaman saya di Jepang sih, mereka menanam bunga potong, ada krisantimum, ya, kemudian ada bunga potong lainnya, lili, dan mereka bisa memotongnya, bisa dipakai sendiri untuk di dalam rumah, bisa dijual kalau kelebihan. Begitu juga sayuran, sayuran yang semusim yang kita kenal kan lebih banyak kalau di Indonesia ya bisa selada, sawi, caisin,
pakcoy, kemudian apa namanya seledri, bawang daun, bayam, kangkung, itu jenis sayuran. Tapi buah-buahan kan ada stroberi gitu ya dan lain-lainnya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan kalau ditanya jenisnya apa, karena pertanian kan artinya luas, bisa ke ternak, ya bisa ke ikan hias, bisa ke Oh, ikan daging. Kalau memang dilakukannya di perkotaan, praktek-praktek menghasilkan produk itu juga kita sebut sebagai urban farming, ya oh, dilakukan di kolam-kolam apa namanya pekarangan, kolam-kolam di kebun campuran gitu ya, kolam-kolam di tepi apa bantaran sungai kan memungkinkan ada coakan-coakan atau water tandon gitu lalu dibuat untuk perikanan. Selama itu di perkotaan kita bisa klaim sebagai praktek urban farming. Dan juga madu misalnya lebah gitu kan. Lebah itu iya, kan bagian dari kehutanan, tapi kan sekarang banyak apa banyak. namanya lebah trigona yang memang tidak menyengat ya. Lalu kalau di pekarangan kita banyak tanaman bunga, pepohonan yang berbunga, Iya. itu kita bisa beternak lebah dan itu Oh, bagian dari urban farming. oh iya. Eh, Prof, manfaat yang bisa diperoleh nih kalau kita misalnya menjadi melakukan aktivitas urban farming itu. Manfaat ya kan itu kan memproduksi sesuatu ya tadi saya katakan bisa dari tanaman, bisa dari ternak, bisa dari ikan gitu ya. Jadi manfaat produktif secara itu kan landscape-nya menjadi lebih produktif Ah, dan betul. ya, artinya bisa menghasilkan pangan dalam arti luas ya. Pangan itu apakah sumber karbo, apakah itu sumber protein, vitamin, zat besi, ya. Eh, Iya. Artinya itu bisa mensuplai kebutuhan dari masyarakat, dari keluarga yang mempraktekkan. Paling tidak kan pasti pertanyaannya lahannya seluas berapa sih begitu kan? Paling tidak sebagai additional food, makanan tambahan gitu kan. Tapi kalau dikerjakan secara profesional pada lahan yang luasan tertentu dan bisa pada skala ekonomi, artinya bisa menjadi tambahan income selain tambahan pangan ya bagi masyarakat perkotaan. Tetapi yang paling penting bahwa produk itu kan dihasilkan di perkotaan ya. Jadi kalaupun dalam skala ekonomi kemudian produk yang dihasilkan itu bisa dipasarkan, berarti dengan pasar itu kan dekat sekali. Sehingga lebih fresh begitu dibandingkan kalau produk-produk pertanian dibawa jauh dari perdesaan. Pertama pengangkutan, dalam pengangkutan packagingnya bagus atau tidak. Jangan-jangan sampai di perkotaan, sampai di pasar, malah banyak yang di-reject, banyak yang harus disorting lagi. Tapi ketika dihasilkannya di perkotaan, packaging langsung di situ, dalam beberapa jam sudah nyampe di supermarket, sudah sampai di pasar bersih, katakan sampai di pasar lokal, atau bahkan sekarang kan banyak sekali apa namanya Ya. online ya. Jadi Ya. bisa nyampe ke itu berarti segar. Manfaat yang produk yang lebih segar. Kedua, dari praktek urban farming ini juga bisa memberikan gaya hidup sehat. Karena yang Ah, dihasilkan gitu, yang ya. dihasilkan kan produk-produknya sudah terencana dengan baik. Pada umumnya kita juga nggak menggunakan pupuk secara berlebihan. Kalaupun menggunakan pupuk kimiawi buatan misalnya ya, tapi kan digunakan secara tepat karena kita menggunakannya dengan apa smart agriculture dengan Oh iya. pertanian yang cerdas ya serba menggunakan teknologi yang tinggi. Kemudian precision farming kita menggunakan penggunaan bahan, pemberian waktunya, tempatnya itu secara presisi yang tepat sehingga tidak boros, tidak memberikan pencemaran. Artinya kita bisa mendukung produksi bersih gitu ya. Nah, ini pasti berdampak pada lifestyle
Orang Ah, kota dengan kehidupan yang modern, pengen hidup sehat, itu bisa didukung dengan kegiatan urban farming. Yang ketiga, bahwa dengan adanya praktek pertanian ini, langsung tidak langsung kan pasti menghijaukan lingkungan, Mas. Ya, benar. Ya, ya. menghijaukan lingkungan. Nah, ketika lingkungan hijau, banyak tanaman dengan tanda petik urban farmingnya ke tanaman ya, berarti kan Ya, ada penyerapan CO2 sebesar apapun. Artinya betul. dia bisa mengurangi Polusi. polusi udara, terutama CO2, karena CO2 digunakan untuk fotosintesis ya. Jadi dengan Betul, betul. bantuan sinar matahari, klorofil, dia diserap lalu menjadi C6H12O6, itu kan karbohidrat. Lalu Ya, ya. buangan dari fotosintesis itu adalah oksigen, O2. Jadi selain mengurangi CO2 yang artinya bisa menurunkan udara panas ada di Ya. sekitar perkotaan, menghasilkan O2 yang dibutuhkan untuk pernafasan makhluk hidup, manusia dan hewan. Artinya udara mungkin lebih segar, lebih enak ya. Yang keempat ada lagi Mas, dengan adanya urban farming kan tidak selalu sayuran, ternak ikan, tapi kan juga pepohonan, misalnya seperti di Cirebon, di Indramayu, kampung halaman saya di Cirebon, itu hampir setiap Oh, karangan punya pohon mangga gitu ya. Dan itu bisa kita sebut kalau setiap rumah punya pohon mangga, punya kelebihan produk, selain dimakan sendiri, dikirim-kirim, pada akhirnya satu RW, satu RW, satu RT, satu RW bisa mengumpulkan ya. kelebihan produk kan bisa dijual. Nah, Betul. pepohonan ini artinya bisa menjadi habitat satwa liar, burung-burung, serangga, kupu-kupu, kumbang. Artinya di sini ada konservasi keanekaragaman hayati. Paling tidak untuk agro biodiversity conservation ya, konservasi keanekaragaman hayati pertanian. Jenis-jenis Betul. tanaman pohon pertanian yang tadinya tidak diperhatikan menjadi diperhatikan dan ini bisa berkelanjutan. Prof, saya sedikit masuk ke salah satu riset yang dilakukan oleh mahasiswa Prof di IPB. Kalau saya lihat skripsinya ini, Prof termasuk pembimbingnya, Prof Ya. atas nama Anissa Fitri Andiani, kajian urban farming yang berkelanjutan pada masyarakat Kota Bogor. Nah, terkait tadi dengan manfaat keempat itu, dia sempat menyinggung juga nih soal religiusitas gitu, Prof, spiritualitas, mungkin manfaat yang diperoleh bisa gimana tuh menjelaskannya, Prof, bahwa ada manfaat yang diperoleh dari sisi seni gitu, spiritualitas. Apakah terkait itu juga tadi manfaat-manfaat yang akan diperoleh? Saya kira betul ya, kalau kita teliti lebih jauh ketika kita melakukan praktek-praktek urban farming, kita kan berhubungan dengan makhluk hidup. Gitu Ya. kan. Jadi kita muncullah spiritual kita dalam arti rasa bersyukur, rasa kebahagiaan, rasa keterbukaan bahwa kita juga perlu hidup bersama-sama dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Tadi yang saya katakan ketika ada habitat satwa liar, artinya satwa liar itu urban biodiversity ya, jenis-jenis burung, jenis reptil itu ya kan, ada bunglon, ada kadal gitu kan, kemudian ada katak, ada kodok gitu, kemudian serangga, macam-macam serangga yang juga sampai ke kunang-kunang. Nah ini kan Ya. kita menjadi rasa bersyukur Mas, bahwa kita hidup tidak sendiri, tidak sunyi, dan ketika kita menikmati itu kan spiritual kita juga tumbuh. Rasa bersyukur bahwa ada Tuhan pencipta itu kan kaitan dengan religi, itu bisa dikaitkan ya terus menerus. Dan juga tidak kalah penting bahwa makhluk-makhluk hidup yang tadi saya sebutkan akibat adanya praktek-praktek pertanian di perkotaan, kemudian kait-mengkait dalam satu ekosistem saling berhubungan, maka beberapa jenis satwa itu, misalnya capung ya, ketika ada di di pekarangan, di tempat-tempat praktek kebun-kebun urban farming, itu bioindikator. Begitu juga lebih-lebih kalau ada kunang-kunang di malam hari, itu juga bioindikator, artinya indikator hayati kalau ada makhluk hidup itu. Salah satunya adalah airnya bersih.
sumber Ya, air yang ada di sekitar itu. Kalau ada kunang-kunang, entah itu kolam ikan, entah oh, itu situ, berarti airnya itu sudah relatif terbebas dari pencemaran. Nah, kalau ada betul. capung, memang capung lebih ini ya, lebih toleran lagi terhadap kondisi air. Tapi kalau ada capung banyak aja, itu berarti di sekitar kita airnya tuh udah bersih. Apalagi kalau Bersih. ada kunang-kunang. Kalau ada Oh, kicauan burung nih, mungkin Mas Bakti saya ya. ajak keluar ya, burung Nah, berkicau di pekarangan saya jam ya. segini, mudah-mudahan kedengeran. Nah, Oh, kedengeran nggak ya. nih? Ya, nah kedengeran nggak? Oh, kedengeran. Itu bukan main. Saya bersyukur sekali tiap pagi, tiap siang, tiap sore menikmati kicauan burung di pekarangan saya ini. Ini alami, Mas. Dan Alami. kita Oh, bersyukur, dan ini adalah bioindikator untuk udara bersih. Kalau oh, burung ada, berarti udara kita tuh bersih. Nah, lihat coba oh, berkicau terus di atas pohon alpukat di pekarangan saya. Belum nanti iya. pagi-pagi ba'da subuh itu burung jenis lain. Nah, ini rupanya Hmm. tahu ada wartawan yang wawancara, burungnya berkicau terus. Ini tanpa dikurung. Saya paling anti. Kalau ada yang burung dikurung berbunyi, saya malah sedih. Ya, itu kan Iya, saya menjerit-jerit. Kalau ini kan dengan happy. Saya betul. pemilik pekarangannya juga sangat happy menikmati Iya, kicauan burung ini. Belum itu lagi saya bisa menstimulus, yang melihat stimulus. kupu-kupu, melihat serangga lainnya ini di depan saya lagi berterbangan karena anggreknya sedang berbunga, marigold Waduh, berbunga, ya. kali Eh, rumahnya bisa dibayangkan kayak apa tuh Prof, ada suara burung terus kemudian halaman. Silakan masuk ke Instagram saya Hadi Susilo Ya, Arifin atau ke Facebook. Boleh lihat ah, di situ ada oh iya, aku dan pekaranganku, aku dan rumahku. Boleh dilihat oh di situ. ya Prof, iya iya. Prof, saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada ke tren urban farming ini di masyarakat kota ini selama pandemi, ada perubahan gitu, maksudnya kan pandemi memang menuntut orang WFH. Adakah ada perubahan yang terjadi di masyarakat dengan kondisi pandemi? Sangat signifikan saya kira ya. Jadi kebetulan sebelum masa pandemi kan di Indonesia juga sudah mulai dikenal ya urban farming. Urban farming 2-3 tahun yang lalu lah sudah mulai banyak orang mengenal. Kalau saya sebenarnya sepulang dari sekolah di Jepang saya 98 lulus sampai di Indonesia mengembangkan pekarangan karena disertasi saya pekarangan sebagai salah satu konteks urban farming. Tapi mulai dengan adanya dikenal hidroponik populer gitu ya, hidroponik dengan NFT sistem nutrient film teknik, lalu orang kan kecil-kecilan, sedang-sedang, besar-besar mencoba hidroponik, itu udah mulai mengenal urban farming. Ketika pandemi COVID-19 yang kurang lebih tepat setahun yang lalu ya, kalau di Bogor itu Ya, kan 16 Maret lockdown. Arab. Ya, berarti Iya, iya. udah setahun 2 minggu yang lalu. Sekarang tanggal 2 gitu kan. Nah, itu sangat signifikan, Mas. Hampir Hmm. setiap minggu saya 2 kali ya, paling nggak 1 kali, bahkan sempat 3 kali per minggu itu menjadi pembicara di webinar tentang urban Oh, farming. Ya, oh, oh. iya itu boleh dicek di YouTube ya, karena sebagian dari mereka kan juga live streaming di YouTube tuh kalau ada webinar. Dan situ meledak. Kenapa? Hmm. Sangat logis ketika partially lockdown atau pada waktu lockdown kan semua work from home. Ketika Hmm. orang bekerja di rumah itu kan juga perlu menyalurkan hobi, kemudian sebagai di waktu break ya, waktu istirahat kan eh, penting tuh ya menghindari stres, ya tanda petik hobi lah ya. Nah, salah satu hobi yang paling memungkinkan, yang tadinya hobi main golf, yang hobi berenang, yang hobi main tenis, kan sulit dilakukan karena kita nggak bisa keluar rumah. Betul. Tetapi dengan gardening, itu kan tinggal tagline saya itu Mali, mulai dari pekarangan, ada Oh, tagline lainnya, hanya satu langkah dari beranda. Jadi oh, tinggal ya. melangkah satu aja kita sudah sampai di pekarangan, hobi gardening bisa dilakukan. Ketika hobi, lalu muncullah berikutnya ke urban farming ya yang lebih produktif. Kalau hanya gardening bercocok tanam sekedar hobi ya is okay, no problem, selesai. Tapi ketika Ya. dikaitkan, oh ini bisa menghasilkan. Ini bisa memproduksi sesuatu. Paling tidak Oh, tadi secara subsisten dimakan sendiri, itu pun kita hmm. udah sebut praktek urban farming. Dalam skala ekonomi,
ke arah bisnis lebih-lebih ya, lalu bisa dijual ke tetangga, bisa dijual online, dan sebagainya, Iya. dan sebagainya. Dan itu sangat signifikan, Mas. Sekali lagi, bukan hanya sayuran, bukan hanya buah-buahan, tanaman obat, tapi tanaman hias. Kan sekarang tanaman hias juga booming ya, bahkan ada yang harga berjut-jut, dan itu kan bisa saja dipraktekkan di pekarangan kita. Dalam Iya, jantan arti kalau skala rumah tangga ya, meskipun bisa saja dalam skala nursery, pembibitan yang lebih besar lagi, dan itu dimanapun. Jadi ambil contoh Mas, misalnya kalau posisi eh, Bung Bakti ini di mana? Di Jakarta. saya di Jakarta, ya. Ya, misalnya ambil contoh Kebon Jeruk, Rawa Iya. Belong. Di sekitar itu dari zaman bahela kan itu pusat anggrek, pusat Oh, tanaman hias. Itu kita sebut urban farming, sadar atau tidak sadar. Itu suatu praktek pertanian di perkotaan. Yaitu salah satu bentuk urban farming. Coba cek kitab berapa omset mereka sebelum ada pandemi. Bahkan iya. dengan adanya pandemi, ya mereka tetap bertahan. Ya, karena orang malah dengan di rumah yang tadinya bukan kolektor tanaman hias, sekarang menjadi kolektor tanaman hias. Sehingga tanaman hias itu kan juga booming pada saat-saat begini. Dan pelaku pembuat pembibitannya, saya kira Ya. mendapat dampak positif. Ya, Iya. Betul, Prof. Untuk landscape Jakarta hari ini kan kota besar ya. ya. Perlu nggak urban farming ini keluar gitu, masa menjadi konsep pembangunan kota gitu ya? Ini kan kita tadi bicara skala rumah saja, individu ya di pekarangan rumahnya. Kalau kita bicara landscape kota besar seperti Jakarta gimana, Prof? Adakah misalnya itu bisa masuk sebagai filosofi pembangunan gitu perkotaan? Saya kira sangat tepat. Saya kan mencontohkan dari skala kecil. Jadi yang saya lakukan riset itu juga tidak hanya skala rumah, Mas. Jadi Baik. scaling up-nya itu pada ruang-ruang publik. Ya, ruang-ruang publik itu tadi kan saya sebutkan mulai dari taman komunitas Iya. atau taman lingkungan ya, community garden pada skala ketetanggaan, komplek perumahan ya, kemudian RT, RW, kelurahan, kecamatan, sampai dengan taman kota, city park atau urban park, atau bahkan ke hutan kota, atau ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik itu misalnya jalur hijau, bantaran sungai, ya, atau lahan-lahan terbengkelai. Tadi kan saya sudah sebutkan misalnya ada pengembang yang belum membangun proyeknya. Daripada terbengkelai, kenapa tidak dipinjamkan dengan kontrak ya? Setahun, 2 tahun dengan petani-petani yang landless, yang tidak memiliki lahan, tentu kontrak secara resmi, sehingga pada waktu dibutuhkan akan dibangun ya, lahan diserahkan kembali. Ini konsep pemikiran saya ya, yang mestinya oleh wali kota atau bupati itu bisa dikerjasamakan, atau DKI ya, gubernur atau wali kotanya bisa dikerjasamakan dengan developer. Kenapa? Karena yang ditanam itu kan tanaman semusim. Jadi kiatnya ketika memanfaatkan lahan terbuka, lahan terbengkelai, atau milik developer yang dipinjam, jangan menanam tanaman keras yang umurnya bertahun-tahun seperti buah-buahan. Ambil contoh rambutan, durian, mangga, itu kan baru berbuah 2, 3, 4 tahun. Jangan tanaman itu. Kita kembangkan dengan tanaman semusim, annual plant, yang 2 bulan, bahkan 1, 2, 3 bulan sudah bisa dipetik hasilnya. Apakah itu? Sayuran, tanaman hortikultur, tanaman hias, ya. Nah, sehingga ketika pengembang memerlukan, ya udah, petani tidak rugi. Tunggu dong bulan lagi dipanen, sesudah itu dikembalikan. Tapi kalau tanaman keras, kan kasihan ya. Sudah nanam 2-3 tahun, pas menjelang berbuah, misalnya pengembangnya membutuhkan, digusur lagi. Itu bisa menjadi bagian dasar pembangunan perkotaan, khususnya untuk lingkungan dan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru. Oh, tepat. Saya sangat mendukung. Sehingga revitalisasi landscape yang tadinya terbengkelai, yang tadinya tidak bisa digunakan, harusnya bisa. Ini pertama ya, dari ruang-ruang yang memang tersedia, tapi tidak dimanfaatkan. Itu bisa dikembangkan selama menjadi kebijakan dari pemerintah. Ini perlu didukung oleh kebijakan. Kedua, bagi kondisi existing,
yang sudah Iya. given. Misalnya apa? Tadi pekarangan kah, Iya. taman-taman kota kah, ya, kebun-kebun yang ada, kemudian juga hutan kota, itu kan bisa dimanfaatkan dengan penanaman secara produktif. Jadi Hmm. mari kita rubah paradigma kita bahwa taman hanya tanaman hias. Bukan. Oh. Dalam konsep saya sebagai ahli arsitektur Iya. lanskap, sebagai ahli ekologi lanskap, bahwa taman yang bermanfaat, betul tanaman hias bisa, tapi kan tanaman juga multifunction. Selain tanaman Oh. hias, dia bisa menjadi obat-obatan, dia bisa dimanfaatkan daunnya untuk dimakan, ya, bunganya juga edible, bisa dimakan, bisa Iya, iya. untuk dipotong. Kenapa tidak? Jadi mari sudut-sudut taman itu diberdayakan menjadi lebih fungsional, lebih Betul. produktif. Hias, keindahan estetika tetap indah, tapi secara fungsional berguna. Itu dalam konsep urban farming di taman-taman yang ada. Jadi memungkinkan. Belum lagi, Mas, kalau dikembangkan di Jakarta. Kenapa? Pencakar langit, high rise building, gedung-gedung bertingkat. Itu kan bisa diberdayakan untuk green roof garden, bisa balcony garden, window garden. Yang disebut garden ini adalah dengan tanda petik produktif, ya, kebun. Jadi kebun di atas atap, kebun di atas di depan balkon, apartemen-apartemen, kebun di depan jendela, window garden, dan itu bisa dimanfaatkan untuk tanaman produktif. Misalnya tanaman obat-obatan, tanaman sayuran, itu kan banyak yang cantik-cantik, yang indah-indah, daunnya berwarna-warni, dalam tempo 1, 2, 3 bulan bisa dipetik, dipanen, lalu ditanam lagi, begitu ya. Apalagi kalau green roof garden dengan konstruksi sipil yang bagus, itu bisa ditanam perdu, semak, bahkan pohon gitu ya. Tetapi kembali, ada kebijakan. Misalnya dalam benak saya nih, misalnya ada gedung yang lebih dari 3 lantai. Gedung yang 3 lantai yang akan dibangun di Jakarta harusnya diwajibkan untuk membuat green roof garden. Oh, iya, menarik ya. Tidak bisa tidak, paling tidak ada balcony garden. Jadi apartemen yang lebih dari 3 lantai, maka balkon-balkonnya punya kekuatan sipil untuk ditaruh kontainer pot, misalnya untuk planter box, untuk bisa ditanami. Sehingga penghijauan di Jakarta terjadi. Dan produktivitas tanaman juga dihasilkan. Terserah, mau hias, mau obat, mau buah-buahan, mau tanaman bumbu, ya. Dan itu kita beri pelatihan bagaimana caranya. Nah, ini kan turun tangan pemerintah. Tidak bisa tidak, ya, pada klaster-klaster tertentu, pada RT-RT tertentu, ada penggiat yang memberikan extension services, penyuluhan, bagaimana cara menanam, bagaimana cara budidaya, bagaimana aplikasi dari smart agriculture, smart farming, precision farming. Dampaknya lingkungan akan lebih hijau. Dampak yang kedua, lebih produktif, bisa dimanfaatkan, ya. Sehingga ini dari berbagai macam dimensi. Tapi kembali, kebijakan pemerintah harusnya ada. Tadi misalnya pengaturan, ya, dalam ide saya sih, yaitu gedung bertingkat harusnya diwajibkan untuk menghijaukan gedungnya. Ya, saat mengurus perizinan dan segala macam, klausul itu harus disanggupi, kira-kira gitu konsepnya. Iya, betul. Tapi tadi aspek keamanan, misalnya kekuatan konstruksi, ya. Kalau tadi yang terakhir saya singgung tentang high rise building untuk green roof garden, green top garden, itu kan kekuatan juga harus ada. Tapi saya lihat kalau hotel-hotel kan sudah ada taman-taman di atas atap, ada kolam renang di atas, kan pasti ada tamannya. Nah, bagaimana memanfaatkan taman itu dengan keindahan estetika tinggi, tapi produktivitasnya juga
fungsional gitu ya, jadi bisa dimanfaatkan. Perlu disampaikan ke pemerintah ini, Prof. Kayaknya kalau Prof ada waktu ketemu Pemprov atau apa bisa diusulkan menjadi Boleh, sebuah. boleh. Cuman dalam kondisi ini, saya senang sekali kalau misalnya bisa menyampaikan konsep saya ini ya sebagai apa ya, silakan Bung Iya, Mukti nanti kami. tulis lalu beri apa Ya, namanya ada referensi gitu ya. Konsep betul. saya ini boleh saja silakan dan kadang-kadang orang kan berpikir bahwa pertanian itu hanya di desa. Kan tidak ya, dimanapun bisa dilakukan tentu dengan apa teknologi diiringi dengan pengetahuan ilmu pertaniannya yang modern, yang terkini gitu kan, pilihan komoditas, bukan berarti lalu kita ngembangkan urban farming lalu di desa ditinggal, enggak, di desa pasti ada komoditas-komoditas tertentu yang misalnya secara besar-besaran harus dilakukan seperti padi sawah gitu kan, harus di area pedesaan, meskipun padi juga bisa dengan urban farming tapi skalanya kan tidak sebesar di landscape perdesaan yang masih maha luas gitu ya, ada ratusan hektar, karena itu perlu dilakukan secara luasan ekstensif gitu. Tapi kalau di perkotaan dengan keterbatasan-keterbatasan kan intensif. Tanaman-tanaman perkebunan kayak sawit, karet kan di perkotaan juga mustahil gitu ya, dengan keterbatasan sekalipun teknologi tinggi gitu. Tapi itu kan pasti di pinggiran di luar ya, countryside atau di rural landscape agriculture gitu kan, tetap jadi pedesaan tetap berkembang. Mari kita sejalan. Betul. Ada Iya. pertanian konvensional di luar Ya, kota di pedesaan, tapi mari kita usung juga pertanian perkotaan, karena begini konsep saya Mas, ya, orang hidup tidak mungkin tidak makan. ya, betul. Nah, pertanian itu kan salah satunya memproduksi pangan selain sandang dan papan gitu ya. Sandang juga cotton ya, pakaian kita itu kan dari produk-produk pertanian. Rumah Iya. kita, shelter itu juga dari produk-produk pertanian ya, kayunya segala macamnya. Nah, pangan, sandang, pangan itu pangan, sandang dan papan itu kan kebutuhan primer manusia dan itu bersumber dari produk pertanian. Jadi tetap terutama makan ya, pangan ini tetap diperlukan oleh manusia selama dia hidup. Karena Ya, hidup. itu Betul. mari kita bersama-sama, perdesaan memproduksi oke, tidak ada Iya. salahnya perkotaan, bahkan kita bisa menuju kualitas pangan yang lebih baik gitu kan, karena lebih terkontrol dengan pengetahuan modern. Tadi kita sebut teknologinya kan untuk smart agriculture dan precision agriculture. Iya. Itu ya waste, buangan juga akan terkurangi, polutan-polutan, polusi-polusi juga terkurangi gitu dengan teknologi yang terkini. Baik, Prof. Ini Prof 30 menit tidak terasa karena menarik sekali mengobrol dengan Prof. Ilmu baru yang saya peroleh, bersemangat sekali rasanya, tidak terasa, padahal Prof harus berkebun, ini saya ambil waktunya 30 menit lebih. Oke, no problem. Sudah selesai berkebun. Satu hal Prof, ada riset terakhir nggak yang terkait urban farming? Karena liputan kami ini biasanya mengambil data-data kuantitatif untuk memperkuatnya gitu, Prof. Tidak sekedar wawancara biasa, tapi kami ada nggak riset Prof yang terakhir yang bisa kami yang sudah dimuat di jurnal tentu yang bisa kami kutip, Prof? Kan tadi kalau riset-riset saya yang sedang dan sudah berjalan itu kan orientasinya ke pekarangan. Itu banyak sekali. Banyak sekali mulai dari Papua ya, pekarangan di Papua, pekarangan di Jawa Barat, pekarangan di Bali, soal telajakan. Ini lagi berjalan. Telajakan itu suatu ruang terbuka antara jalan dan bangunan yang dimanfaatkan untuk pertanian, tapi lebih diarahkan pada tanaman hias. Nah, itu juga salah satu bentuk urban farming. Jadi mohon maaf, kita pengen memberikan image ya, bahwa urban farming itu tidak hanya makanan, sayuran begitu, tapi tadi tanaman hias. Nah, ini terkait dengan upacara-upacara agama. Nah, penelitian kami ada di Kabupaten Badung ya, di Canggu. Canggu ini satu
area di Kabupaten Badung yang apa namanya sebelum pandemi COVID-19 sih merupakan area baru yang sangat menonjol sama dengan Seminyak begitu ya Oh, untuk ya. tourism dan saya dengan mahasiswa S2 saya udah selesai ya dengan saudara Made itu meneliti di situ lalu jenis tanaman apa saja lalu bagaimana penggunaannya itu salah satu bentuk praktek urban farming di Bali. Oh, Kemudian baik. apa dibandingkan dengan di pedesaan. Nah, pedesaannya saya mengambil Penglipuran ya, kampung atau desa Penglipuran, that is the most cleanest village in the world. Termasuk Penglipuran itu desa terbersih di dunia. Boleh Oh, ya, Mas Bakti boleh searching, Bung Bakti ya. boleh searching desa Penglipuran. Saya kira udah sangat terkenal ya, desa tradisional di Bali. Itu pun kami teliti bagaimana telajakannya. Jadi antara ruang terbuka sekitar 1-2 meter di pinggir jalan, antara jalan dengan bangunan, dengan rumah, bisa dengan hotel, hasilnya bagaimana, dengan bangunan perkantoran, dengan perumahan, dengan kafe, itu muncul peneliti. Tapi memang publikasinya sedang diproses ya, Oh, sudah oh ya. di-accepted tapi belum terpublish. Tapi yang lain-lain kalau searching Hadi Susilo Arifin, searching pekarangan pasti akan muncul ya di repositori IPB juga itu hasil-hasil riset. Kemudian penelitian lain yang lagi berjalan untuk 3 tahun ke depan itu kami sedang melakukan dengan Riset Kolaboratif Indonesia RKI, di mana kami dapat grant risetnya itu dari 4 perguruan tinggi PTNBH, yaitu dari IPB, dari ITB, dari UGM, dan dari UNER. Sehingga kami bekerja sama. Saya dengan 2 orang dari IPB, Dr. Nur Hayati, Dr. Kaswanto, kemudian dari ITB ada Dr. Budi Faisal, ada Dr. Zaid Dahlan, kemudian dari UGM dengan Dr. Budiadi dan Dr. Vivi Nurul Rofikoh, kemudian dari UNER itu dengan Dr. Nadiroh dan Dr. Tutik. Ini kita multidisiplin. Kami dari fokusnya upscaling urban farming dari skala pekarangan ya untuk tahun pertama kita teliti skala pekarangan respon terhadap COVID-19, pandemi COVID-19. Jadi kami arahkan urban farming ini di pekarangan itu sebagai strategi pengelolaan landscape-nya untuk merespon meningkatkan imunitas masyarakat dengan produk-produk urban farming itu ya. Jadi kita teliti tanaman apa saja yang dikonsumsi dari pekarangan, yang mulai ditanam, dikonsumsi yang meningkat pada masa pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana peningkatan imunitas keluarga dan kalau pekarangan kan keluarga. Nah nanti pada tahun kedua, di tahun 2002 kita upscaling ke skala taman komunitas atau taman lingkungan ya, kemudian ke taman ketetanggaan, kemudian nanti upscaling terus di tahun ketiga di taman kota, landscape taman kota, taman hutan kota, bantaran sungai, ruang-ruang publik tadi yang di awal saya ceritakan. Ini kami sedang teliti. Lalu bagaimana untuk strategi manajemen lanskap itu sehingga imunitas tubuh dari masyarakat kita meningkat ya, khususnya dalam menghadapi di masa era atau beyond pandemi COVID-19. Kita berharap dalam waktu dekat misalnya COVID-19 selesai, kita tetap lifestyle kita memberi perhatian pada tanaman obat, dan tanaman obat itu juga bisa fungsi sebagai tanaman hias dan sebagainya. Dan dari satu penelitian kolega kami yang dari UGM tadi, Dr. Budiadi, itu mencermati kami salah satu objeknya nanti adalah Kabupaten Kulon Progo. Ya, di Jogja. Jadi kami punya objek nanti di Bogor, di Bandung. Di Bandung kita ambil Das Cikapundung, kemudian
Cikapundung ini subdasnya Citarum ya. Kemudian yang kawan-kawan di Jogja saya koordinasikan akan mengambil di Das Kulon Progo. Kemudian yang di Surabaya kawan-kawan dari UNER itu di Kalibrantas. Sementara kami yang di Bogor di Das Cisadane. Nah, kita akan upscaling pada skala kotanya. Jadi nanti taman kota apa sih yang bisa disumbangkan selain orang berekreasi jalan-jalan di taman kota, ada nggak produk yang bisa dimanfaatkan kelak ya? Kita akan buat strateginya. Jadi desainnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, manajemennya bagaimana. Itu kita lagi berjalan nih Mas. Baru tahun pertama nih sekarang. Nah nanti kita lihat bantaran-bantaran sungai itu tidak semata-mata, sekarang kan lagi muncul ya, ditata. Tapi bagaimana penataannya ini dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Dan imunitas itu bukan hanya dari obat-obatan yang dimakan, Mas. Seperti saya tadi katakan, saya bangun pagi, buka jendela, udara segar, karena pekarangan saya hijau royo-royo, saya dengar kicauan burung. Aduh, bahagia sekali. Rasa bahagia, happiness, itu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, dan itu bisa distimulus oleh kegiatan urban farming ini, Profesi. Exactly, betul sekali. Jadi konsep saya begitu, dengan distimulasi oleh kegiatan urban farming, lalu kan akan ada output produk ya, gembira, metiknya aja senang, makannya lebih-lebih, beda tuh beli dari produk sendiri. Kedua, dampak outcome, datang satwa liar ya, datang udara segar, itu akan memberi dampak imunitas yang imaterial, tidak terukur ya. Happiness, itu tidak terukur. Orang yang bahagia mudah-mudahan imunitasnya meningkat daripada orang yang berpikir negatif, orang yang penuh dendam. Kenapa kita tidak senyum? Kenapa kita tidak bahagia? Dan itu distimulusnya oleh stimulannya itu dari urban farming praktek ya. Nah, ini yang lagi kami teliti 3 tahun ke depan. Tapi penelitian-penelitian lain dengan meningkatkan praktek urban farming tidak hanya di pekarangan, di landscape yang lain juga ada beberapa. Silakan searching dan penelitian tadi yang saya sebutkan di Papua, kemudian di di provinsi-provinsi lain. Jadi banyak saya meneliti dengan mahasiswa S3, S2, S1. Satu lagi kita lagi meneliti di Lampung ya. Di Lampung itu untuk meneliti aspek budayanya. Jadi di salah satu kabupaten di Lampung, Lampung Timur, itu kan daerah transmigran. Dan di situ ada suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, suku Madura. 4 suku itu kita lagi lihat pekarangan sebagai urban farming ya. Lalu bagaimana pemanfaatan sumber pangan dan gizinya. Itu kita lagi teliti. Satu lagi di Banyuwangi, Mas, itu sama-sama dengan mahasiswa S3 ya. Di Lampung juga mahasiswa S3. Di Banyuwangi juga penelitian saya dengan mahasiswa S3 itu mengusung tour de pekarangan. Jadi pekarangan-pekarangan sebagai praktek urban farming itu bisa nggak memfasilitasi untuk wisata pekarangan ya. Nah, artinya dari wisata itu kan banyak immaterial function, fungsi-fungsi yang tidak terukur, kebahagiaan, kesenangan, hobi yang lalu bisa tadi meningkatkan berbagai macam aspek ya spiritual, termasuk imunitas tubuh terhadap serangan penyakit. Pasca pandemi COVID. Ya, jadi mangga Bung Bakti boleh searching ya di ada landscape ecology and urban biodiversity in tropical countries, Prof juga yang punya ya bersama Nobukazu. Iya. Itu dengan Nobukazu Nakagoshi, itu juga artikel saya. Kemudian ada juga dengan mahasiswa saya dari Jerman, Katja Kehlenbeek ya. Katja Kehlenbeek itu S2, S3 penelitian di Indonesia di Lorelindu di daerah transmigrasi, kemudian berbagai macam tulisannya juga ada di Springer Verlag,
Coba aja searching ya Hadi Susilo Arifin kaca yang tentang ekonomi. Jadi bagaimana Oh, dampak ekonomi dari pekarangan transmigrasi. Ya ini oh, bentuk-bentuk kan kita tidak saklek urban farming. Kalau penelitian kan kita mulai dari penelitian karena saya tentang pekarangan, kebun campuran, ah, mixed garden, kemudian ya. talun atau forest garden itu saya teliti dari tahun 90, Mas. Sebelum saya Oh, pergi S3 ke Jepang ya. Jadi saya sudah menginisiasi riset itu di tahun 90-91. Saya pergi ke Jepang 94, saya masuk program doktor 95 sampai 98 dan disertasi saya sendiri di pekarangan gitu. Lalu kembali dari Jepang 98 terus kita meneliti sampai sekarang. Dan itu iya. suatu perjalanan panjang ya. Jadi tidak Ya. langsung to the point tiba-tiba urban farming gitu. Nah, dari micro skill pekarangan itu di perkotaan kita usung ya mulai dari hobi dari apa sampai ke profesional lalu upscalingnya ke skala kota tadi Baik. yang saat ini lagi kita lakukan bersama 4 perguruan tinggi negeri berbadan hukum ya 4 PTNBH ini ada dana khusus dari 4 PTNBH yang di bawah payung RKI Riset Kolaboratif Indonesia 2021. Alhamdulillah diterima untuk 3 tahun, jadi sampai Oh, 2023 ya penelitian akan berjalan. kiranya nanti Prof, Mudah-mudahan mudah-mudahan lancar. harus dimudahkan. Amin, Ya Prof, amin. jadi saya motif-motif kalau ada dari apa yang saya peroleh jurnal yang pernah diterbitkan, saya bisa ngutip untuk data-data kuantitatif Boleh, punya Prof ya. silakan, Iya, baik. silakan ya. Saya kira kalau di googling itu ada di ResearchGate, ada di berbagai macam itu bisa muncul. Ya bisa Hmm, muncul, mangga dikutip saja tulisan-tulisan saya dengan berbagai kawan dari luar negeri seperti tadi ya baik. Nobukazu Nakagoshi itu counterpart saya profesor di Hiroshima University. Heeh. Kemudian ada yang juga dengan apa namanya eh, Michigan State University ada tulisan juga. Mudah-mudahan bisa dilacak ya dengan Profesor Gerhardus Kulting. Saya visiting professor di sana di Michigan, tapi sebelumnya saya mendapat riset grant dari RDI Rural Development Institute di Seattle, Hmm, Amerika. Kemudian salah satu hasilnya tentang praktek ya pertanian di pekarangan di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja, dan Jawa Timur itu ditulis bersama beliau, Profesor Gerhardus Kulting. Mudah-mudahan muncul juga ya kalau di Google, di googling iya. gitu ya. Kemudian tadi dengan kaca Kehlenbeek, jadi orang-orang asing pun sudah memberi perhatian terhadap riset-riset di Iya, iya. Indonesia Iya. dan ya selama kita manage dengan baik, menghasilkan data yang baik, kalau Oke. diperlukan silakan disitasi, Mas. Oh, satu hal Prof, mungkin 1 menit, 2 menit. Indonesia punya kekhasan sendiri terkait komoditas tanaman karena kita kan negara subtropis Prof ya. Kelebihan kita dibanding Kita negara-negara bukan subtropis, Mas. Kita negara tropis. tropis. Iya. Ya, Ya, bagaimana pertanyaannya? apa kelebihan kita tanaman-tanaman yang kita punya sehingga memungkinkan dari sisi aneka ragam tanaman, kemudian cuaca, kelebihan kita dibanding yang lain, Prof, Ya, negara lain. ya. Kita sebagai negara tropis dilalui oleh khatulistiwa ya. Sebagian ada di belahan utara, di lintang utara, sebagian lagi kayak Pulau Jawa ini kan di lintang Ya, selatan. Tapi karena tropis jadi ada 2 musim ya, musim kemarau dan musim hujan yang relatif kurang lebih sama tergantung posisi. Dan kita stretch dari timur sampai ke barat, dari Merauke sampai ke Sabang. Dan itu ya, relatif kita memiliki kelembaban udara yang tinggi, memiliki penyinaran matahari sepanjang tahun ya. 1 hari itu kurang lebih antara 10 sampai 12 jam, 1 minggu ya. ada 7 hari penuh, kita tidak ada musim dingin, kita tidak ada musim gugur. Artinya produktivitas ini sangat tinggi. Dengan kelembaban tinggi, suhu udara tinggi, penyinaran yang bagus, itu kelebihan di kita. Sehingga tanaman apapun bisa diproduksi sepanjang tahun.
Beda dengan Ah, negara subtropis. Negara ya. subtropis kan 4 musim. Ketika musim gugur aja sudah rontok daun, bagaimana dia mau memproduksi? Musim dingin udah beku, bersalju, dorman, ya. Nanti musim semi baru tumbuh lagi. Tapi di kita kan enggak, terus. Hijau Iya. royo-royo ya. Tentu ada yang disebut dengan monsoon forest, ada hutan musim seperti di Indonesia Timur. Tapi kan juga itu dipengaruhi karena iklim setempat ya. Ya, Nah, lokal di ya. kita itu kalau ditanya keistimewaannya, sehingga menghasilkan keanekaragaman hayati yang tinggi. Kita termasuk salah satu negara mega biodiversity, ya urutan ketiga. Jadi artinya apa? Dari sekian ribu jumlah tanaman yang ada di muka bumi, itu sebagian besar juga ada di Indonesia dan sebagai native aslinya ya, aslinya dari kita. Jadi ada tanaman-tanaman endemik yang memang hanya ada di kita. Dan artinya juga kita jangan lalai, kita harus mengkonservasinya. Sehingga dalam kaitan pertanyaan Bung Bakti terhadap ini, saya menyarankan siapapun di dalam mengembangkan tanaman sebisa mungkin kita usung mengkonservasi native species. Native Oh, species ini artinya tanaman jenis lokal. Ya, tanaman hmm. Indonesia, indigenous species. Jangan begitu tergoda oleh tanaman-tanaman dari import atau yang kita sebut eksotik. Eksotik Hmm. species itu tanaman yang dari luar atau kita sebut juga introduced species. Hmm. Jadi lebih baik Ah, kita gunakan tanaman lokal, tanaman indigenous atau native. Kenapa? Alasannya dia pasti adaptable karena dia ekosistemnya di sini. Kalau kita tanam ya pasti sudah bisa beradaptasi dengan baik daripada tanaman yang dari di luar. luar. Yang kedua, tanaman dari luar itu juga perlu hati-hati, kadang-kadang memiliki sifat invasif. Sifat Hmm. invasif itu sifat yang berkembang dengan cepat, lalu juga kompetitif dengan tanaman lokal, bisa-bisa tanaman lokalnya juga terkalahkan. Paling Oh, baik. tidak secara, kalau saya sih melihat ya, ketika kita terpukau dengan tanaman dari luar, mohon maaf, kan banyak ya jenis-jenis Iya, tanaman iya. hias itu yang didatangkan dari luar, kemudian mata kita silau, kagum banget dengan tanaman dari luar, harganya meningkat, padahal jenis yang sama juga ada di tanaman kita. Lalu tanaman kitanya dilupakan. Kalau tanaman kita dilupakan, tidak ditanam, kan musnah jadinya. Benar-benar. Iya, Ketika benar. musnah, ini adalah makhluk hidup hayati ya, Ya. tidak akan kembali. Nah, ini yang perlu kehati-hatian. Contoh Sama. apa? Misalnya aglonema. Aglonema yang terkenal itu kan banyak didatangkan dari luar, meskipun gampang ya, kebetulan aglonema itu berkembang biaknya gampang. Kita punya jenis lokalnya namanya Sri Rejeki yang warnanya Oh, hijau totol-totol. Tapi ketika orang, ya aglonema juga gitu. Tapi karena nama lokal kita nyebutnya dengan nama asli Sri Rejeki, warnanya hijau gelap totol-totol. Kalau saya pandang ini gadis desa yang cantik sekali. Harusnya kita kembangkan ini gitu ya. iya, ini kita punya. Nah, Ini saya lagi search. Ini kalau kita punya. aglonema yang warna-warni terkenal lalu orang menanam semua seri rezekinya ditinggalkan, kan Iya, musnah. Ini salah benar. satu contoh. Belum lagi anturium. Anturium kan kita punya kuping gajah. Di mana Hmm. tahun 60-an ningrat-ningrat di Jawa nih, orang-orang ningrat, orang-orang the have ya, kalangan-kalangan tertentu pasti punya tanaman kuping gajah yang daunnya segede-gede kuping gajah. Itu makanya namanya kuping gajah. Itu kan anturium juga. Tapi kan Hmm. orang lupa ketika ada gelombang cinta, ketika ada anturium corong yang memang didatangkan dari luar. Nah, ini yang perlu kehati-hatian. Iya, Artinya iya. boleh, bukan berarti melarang, tapi jangan lupakan tanaman lokal. Jangan lupakan kekayaan keanekaragaman hayati yang kita miliki di Indonesia ini. Betul. Baik, baik. Iya. Buah-buahan, sayuran, macam-macam. Kita punya banyak sekali. Sampai dengan satwa liar. Ya, bukan hanya tanaman kan, juga ada animal. Iya, Oh, iya, baik. Terima kasih banyak, Prof. Ini lengkap sama-sama. sekali.
Ya. hampir 1 jam saya Iya. bertanya-tanya. Oke. Banyak waktunya sudah meluangkan waktu, Prof. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, Bung Bakti. Ya, semoga lancar ini berkebunnya, Prof. Amin, amin, amin. Kalau berkebun mas saya selain ilmu saya ada di sini dan juga hobi saya sebelum pandemi saya selalu berkebun. Ya tentu dibantu oleh 2 asisten ya. Tapi ada Baik. anekdot juga nih mas, kalau Ya. di libur seperti ini atau Sabtu Minggu bukan 2 asisten itu nambah 4 asisten lagi. Jadi Oh, kok kami bisa? ada 6, iya kan 2 asisten tetap ada, lalu ada Mang Dedi, Mang Hadi, Mang Susilo, Mang Arifin. Itu nama saya, Dedi Hadi Susilo Arifin. Satu Iya, iya. orang dengan 4 nama itu tenaganya sama dengan 4 kali tenaga asisten yang ada, gitu. Kadang-kadang gregetan kan kalau hari-hari biasa dikerjakan oleh dia lambat gitu, tapi kalau hari Iya, libur saya turun tangan ya tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Jadi ya itu yang Mang Dedi, Mang Hadi, Mang Susilo, Mang Arifin. Gitu. iya. Baru beres ketika gitu. Kalau turun di Sabtu Minggu ya tidak bisa tidak. Kebetulan saya hobi jadi nggak masalah. Baik, Prof. Terima kasih banyak ya, Prof. Waktunya. Sama-sama Bung Bakti. Iya, iya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.